Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Anak-anak, aktivitas lari dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani menjadi faktor penentu tingkat kesehatan seseorang. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri atas kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Oke, daya tahan jantung. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi daya tahan jantung. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kalian akan membahas tentang daya tahan jantung. Kalian dapat merasakan detak jantung melalui denyut nadi. Pertama, kalian dapat mengetahui dari pergelangan tangan bagian dalam searah ibu jari. Balikan telapak tangan kiri kalian, kemudian tempelkan ibu jari tangan kanan kalian pada pergelangan tangan kiri. Kalian akan merasakan denyut nadi yang tersambung dengan detak jantung. Lalu, yang kedua, kalian dapat mengetahui dari leher bagian bawah rahang. Sentuhkan ibu jari dan jari telunjuk kalian pada leher bagian bawah rahang. Kalian juga akan merasakan denyut nadi. Nah, kalian dapat hitung denyut nadi selama 60 detik secara teliti. Faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Anak-anak, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Daya tahan jantung dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, usia atau umur, lalu jenis kelamin, keturunan, dan latihan serta aktivitas fisik. Berikutnya yaitu manfaat daya tahan jantung. Anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas anak sedang belajar. Pada gambar 5.2 menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Lalu pada gambar 5.3 tampak seorang anak memiliki semangat yang tinggi saat belajar. Perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung kuat akan memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung, yaitu yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah, lalu menjaga tekanan darah tetap normal, mengatur kadar lemak dalam darah, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama, serta mengurangi resiko jantung koroner. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari pentingnya menjaga daya tahan jantung. Peningkatan daya tahan jantung dapat diperoleh dengan latihan yang tekun dan disiplin. Kalian dapat melatih daya tahan jantung bersama teman-teman kalian di rumah atau keluarga. Berikutnya yaitu latihan peningkatan daya tahan jantung. Anak-anak, setiap orang dapat meningkatkan daya tahan jantung melalui berbagai bentuk latihan. Lalu bagaimana latihan untuk meningkatkan daya jantung tersebut? Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Berikut ini beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama yaitu lari memindahkan bola. Kalian perhatikan gambar 5.4 yang ada di layar. Gambar tersebut menunjukkan dua anak sedang berlari memindahkan bola.
Lari memindahkan bola dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan ini dilakukan untuk mengetahui batas maksimal oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Latihan lari bolak-balik juga dapat dilakukan dengan berlari memindahkan bola. Lalu bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan titik A dan titik B. Kedua titik berjarak 5-8 meter. Lalu letakkan 5 bola pada titik B. Berlarilah dari titik A menuju titik B untuk mengambil bola. Kemudian letakkan bola tersebut pada titik A. Lakukan langkah tersebut hingga kelima bola berpindah ke titik A. Berikutnya yaitu lompat tali. Anak-anak, kalian dapat amati gambar yang ada di layar. Gambar tersebut menunjukkan permainan lompat tali. Untuk gambar yang pertama yaitu menunjukkan aktivitas lompat tali secara perorangan. Kecepatan putaran tali dapat diatur sendiri secara tertib. Lalu, yang bagian 2, gambar bagian 2 yaitu menunjukkan aktivitas lompat tali secara beregu. Berikutnya yaitu lari mengelilingi lapangan. Anak-anak, gambar tersebut menunjukkan anak-anak sedang jogging. Sebelum berlari, sebaiknya kalian melakukan pemanasan dan perenggangan otot. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari. Berlari mengelilingi lapangan dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan tersebut juga memperkuat otot-otot kaki. Saat berlari, kalian perlu memperhatikan tips sebagai berikut. Yang pertama, kalian sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan nafas kalian. Lalu, jika nafas kalian tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan lari kalian. Tindakan ini dilakukan sambil mengatur napas. Lalu yang ketiga yaitu jika pengaturan nafas kembali normal, kalian dapat meningkatkan kecepatan berlari. Berikutnya yaitu latihan interval. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kalian perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lama latihan. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, pengulangan latihan atau repetisi. Lalu yang keempat, masa istirahat setiap latihan. Langkah-langkah latihan interval yaitu, yang pertama, kalian tentukan beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki tingkat kesulitan. Pos A, lari di tempat dengan cepat selama 1 menit. Lalu pos B, duduk, berdiri, lompat sebanyak 8 kali. Lalu pos C, lari angka 8 dengan jarak 5 meter sebanyak 4 kali. Lalu pos D, lompat tali selama 30 detik. Lalu yang kedua yaitu setiap perpindahan pos beristirahat selama 30 sampai 60 detik setelah melewati pos terakhir. Istirahat selama 5 menit. Kegiatan diulang kembali sebanyak 2 kali. Lalu yang berikutnya yaitu permainan reaksi. Latihan lari halang rintang termasuk permainan reaksi. Latihan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Setelah melakukan lari halang rintang, kalian dapat melakukan lari reaksi untuk meningkatkan daya tahan jantung. Lalu, apa yang dimaksud dengan lari reaksi? Lari reaksi memadukan gerak lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan. Langkah-langkah lari reaksi yaitu, yang pertama, kalian buat garis segi 4 dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Beri tanda bendera warna merah pada setiap sudut sebagai titik start. Kemudian, berlarilah bersama teman-temanmu mengelilingi lapangan yang sudah ditentukan. Lalu berikutnya, kalian harus memperhatikan aba-aba dari guru kalian. Aba-aba yang diberikan yaitu bunyi fluid sekali berjalan, bunyi fluid 2 kali lari pelan, bunyi fluid 3 kali lari cepat, bunyi fluid panjang berhenti. Kalian dapat lakukan latihan ini selama waktu yang ditentukan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.